teman-teman dan semuanya. Sekarang kelompok 9 akan mempresentasikan tentang habit begin with the end in mind. Kelompok 9 yang beranggotakan saya menolong George Stefanus, Catherine Pianka, Airin Putri, Anastasia Ali, saya Putri Dian. dan kami ada 5 pembahasan. Yang pertama, habit introduction. Yang kedua, begin with the end in mind. Yang ketiga, example. Yang keempat, step by step. Yang terakhir, ada quotes. Penjelasan secara umumnya itu, kebiasaan itu suatu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa melalui proses berpikir. Karena perilaku itu suatu respon terhadap suatu yang umumnya itu perbuatan sehari-hari. Nah, setiap manusia juga memiliki kebiasaannya masing-masing. Kebiasaan itu bisa dibagi dalam 2 hal, yaitu kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Menurut Stephen R. Covey, dalam bukunya yang berjudul Seven Habits of Highly Effective People, itu memberitahukan kepada pembacanya, ada 7 kebiasaan manusia yang bisa dipraktekkan agar hidup bisa lebih produktif dan efektif. Yang secara garis besar, itu terbagi jadi 3 golongan, yaitu kebiasaan yang berhubungan dengan diri sendiri, kebiasaan yang berhubungan dengan orang lain, juga kebiasaan untuk mengembangkan keahlian diri. Oleh karena itu, kami di sini akan menjelaskan salah satu habit, yaitu habit kedua, begin with the end in mind, yang artinya merujuk pada tujuan akhir. Nah, jadi mengapa sih begitu penting kita mempunyai tujuan akhir? Ada 2 alasan. Yang alasan pertama, Anda akan berada di persimpangan jalan dan jalan tersebut akan mempengaruhi kehidupanmu di masa yang akan datang. Jadi, banyak jalan untuk menemukan kemana kita akan berjalan, di dalam melakukan sesuatu ataupun juga dalam menentukan arah jalan. Itu akan mempengaruhi jalan hidup kita masing-masing. Tanpa tujuan akhir, kita seringkali akan mengikuti orang lain yang mau memimpin. Nah, kita juga akan memilah-milah nih, mana langkah yang akan ditempuh, apakah langkah tersebut akan membantu kita mencapai tujuan. Nah, jika tidak, sebaiknya kita tuh tinggalkan langkah perbuatan dan cari langkah atau perbuatan yang efektif untuk mencapai tujuan. Yang alasan kedua, jika Anda tidak memutuskan masa depan diri sendiri, maka orang lain akan memutuskan masa depanmu. Jadi ketika orang-orang di sekitar Anda memilih untuk menjadi pengangguran, Anda memilih untuk menjadi pengusaha, karena Anda memiliki tujuan, yaitu mengambil persimpangan positif, bukan malah mereka yang menentukan Anda untuk mengambil ke persimpangan negatif. Nah, kebiasaan 2 ini merujuk pada tujuan akhir atau mulai dengan mengingat tujuan akhir kita. Adalah cara bagaimana sih mendapatkan gambaran yang jelas mau kemana hidup ini. Nah, artinya memutuskan apa saja nilai-nilaimu dan menetapkan sasaran akhir. Nah, apabila habit 1 ini menjelaskan bahwa mengadakan kita sebagai pengemudinya, nah, maka kebiasaan 2 ini memerintahkan kemana kita akan menuju. Jadi, jika orang menentukannya positif, kita bisa mengikutinya. Tapi jika negatif, kita sendiri yang harus menentukannya. Lalu ada contoh. Yang pertama, orang yang merencanakan dan memikirkan tujuan hidupnya. Yang kayak jadi itu hidupnya itu udah direncanakan dia mau kemana. Lalu ada yang kedua, orang yang memiliki mimpi yang besar dan berusaha menggapainya. Jadi itu kita harus bermimpi setinggi-tinggi dan jangan hanya bermimpi, kita juga harus berusaha untuk menggapainya. Yang ketiga, ada menetapkan dan mempersiapkan tujuan jangka panjang. Jadi kalau kita mau melakukan tujuan itu, kita harus memikirkan tujuan jangka panjang, jangan hanya jangka pendek. Yang keempat, ada percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki, karena kita juga nggak boleh iri dengan kemampuan yang dimiliki orang lain, karena setiap orang juga memiliki kemampuan dan
kemampuan dan kelebihan masing-masing. Yang kelima, yakin dan fokus pada tujuan. Jadi kalau udah kita memiliki satu tujuan, kita harus fokus, jangan melenceng. Kemudian ada step by step-nya. Yang pertama, pernyataan misi pribadi. Yang kedua, menentukan talenta-talenta. Ketiga, penemuan besar. Keempat, mulai menyusun pertanyaan misi. Dan yang terakhir, kehati-hatian. Yang pertama ada pertanyaan misi pribadi. Jadi, pernyataan misi ini dapat berupa kepercayaan pribadi atau moto pribadi yang menyatakan seperti apakah kehidupan Anda di masa yang akan datang. Jadi disinilah kalian diuji ketika terdapat persimpangan, disitulah kalian yang menentukan. Kalian harus memiliki prinsip, mempunyai misi. Yang itu tadi, misi itu bisa dalam moto atau kepercayaan pribadi. Di sini pun ada menurut Stephen Strong menyampaikan misinya, yaitu ada agama, pendidikan, meraih sukses, produktif, olahraga, atau latihan, kepedulian kepada orang lain, dan jujur. Kemudian ada menentukan talenta-talenta. Jadi di sini merupakan suatu bagian penting dalam mengembangkan pernyataan misi pribadi untuk menemukan apa bakatmu. Yang pasti sih semua orang mempunyai talenta karunia yang sesuatu itu yang terampil mereka lakukan. Ingatlah bahwa talenta itu bukan diciptakan tapi dicari. Kemudian ada penemuan besar. Penemuan besar ini satu kegiatan yang menyenangkan yang dirancang untuk membantu berhubungan dengan batin. Contohnya, kita dapat mengisi pertanyaan-pertanyaan dengan jujur. Setelah selesai mengerjakannya, Anda dapat merasa senang, kagum, dan kemana ingin membawa kehidupan Anda. Jadi ada kesenangan tersendiri. Kemudian, mulai menyusun pernyataan misi. Ini ada beberapa metode yang disarankan dalam buku The 7 Habits of Highly Effective Teens, yaitu ada koleksi kutipan, retreat, pencurahan otak, kemalasan belajar yang harus dihilangkan. Yang terakhir, ada kehati-hatian. Jadi, kita harus berhati-hati ketika mengingat tujuan akhir. Ingatlah, Anda harus berhati-hati terhadap cap-cap negatif, mudah menyerah, dan tidak boleh bersandar pada orang yang tidak tepat. Quotes, jadikanlah hidupmu luar biasa, dan tinggalkan warisan abadi. Hidupmu adalah suatu misi, bukannya suatu karir. Karir adalah profesi, sedangkan misi adalah tujuan. Steve Jobs. Waktu kita sangat terbatas, maka jangan menyia-nyiakannya dengan hidup seperti kehidupan orang lain. Dari Steve Jobs. Mulailah sebuah perjalanan dengan tujuan akhir yang jelas. Dari Joko Widodo. Berhentilah menentukan tujuan hidup. Steve Jobs. Menetapkan tujuan adalah langkah pertama dalam mengubah yang tak terlihat menjadi terlihat. Dari Tony Robbins. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Brian Dyson. Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah ragu-raguan kita akan hari ini.
maka kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Franklin Roosevelt. Maka dari itu, kita perlu manfaatkan waktu dengan menentukan tujuan akhir kita. Jangan sampai kita menyesali di kemudian hari hingga akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu hanya perlu untuk fokus kepada tujuanmu. Itu karena tujuanmu memiliki sifat yang konsisten, tidak akan pernah berubah. Beda dengan manusia. Ia akan mudah berubah dan meninggalkan kita. Fokus, fokus, dan fokus. Hanya pada tujuanmu. Jangan pernah lengah di hadapan orang lain. Buatlah dirimu yakin bahwa kamu bisa melakukannya. Film animasi Coco, produksi Pixar, berhubungan dengan tema Begin with the End in Mind. Film animasi berlatar Meksiko berjudul Coco menceritakan tentang kematian. Menurut film tersebut, kematian dan ingatan itu berhubungan. Meski dunia dibagi menjadi dunia orang hidup dan orang mati, berada di dunia orang mati bukanlah kematian yang sesungguhnya. Kematian yang sesungguhnya terjadi ketika tidak ada seorang pun yang mengenangnya. Singkatnya, 1 tahun sekali, orang-orang dari dunia orang mati akan datang ke rumah masing-masing untuk menikmati festival. Hari itu disebut dengan Hari Para Orang Mati. Orang-orang dari dunia orang mati harus menyeberangi jembatan yang menghubungkan dunia mereka dengan dunia orang hidup agar mereka dapat menikmati festival. Namun, tidak semua orang bisa menyeberangi jembatan itu. Jembatan itu hanya bisa diseberangi oleh mereka yang keluarganya merayakan festival dan memasang foto orang yang telah mati tersebut. Jika tidak ada anggota keluarga yang memasang fotonya, dia tidak akan bisa menyeberang. Nah, ini contoh yang keluarganya tidak memasang fotonya. Jadi dia tidak diperbolehkan untuk menyeberang jembatan tersebut. Orang yang tidak diingat atau tidak dipasang foto oleh keluarganya, dia perlahan-lahan akan menghilang. Dan itu yang akan dinamakan kematian yang sesungguhnya. Dari film tersebut kalau dikaitkan dengan tema kita yaitu Begin with the End in Mind, itu adalah kenangan dan kematian adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Saat kita mati nanti, kita pasti ingin dikenang sebagai orang yang baik. Orang lain menceritakan hal baik tentang kita. Kita bisa memulai itu semua dengan menetapkan tujuan. Kita mau membuat kenangan seperti apa, dan kita bisa mulai dari sekarang. Yang akan terus dikenang oleh orang lain hingga akhir hayat. Dan menurut kelompok kami, mencapai tujuan itu nggak cuma di dunia ini aja, tapi juga mencapai tujuan di akhir hidup kita nanti. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, jadi mempersiapkan tujuan akhir itu tidak hanya untuk di kehidupannya sekarang ini ya, tetapi penting juga kita mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematian nanti. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa untuk menentukan tujuan perlu yang namanya misi. Dan kita perlu mewujudkan tujuan tersebut dengan berusaha sungguh-sungguh dan terus berdoa. Seperti yang dikatakan Mahatma Gandhi, hiduplah seakan-akan kau mati esok, belajarlah seakan-akan kau hidup selamanya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga penjelasan tadi semoga bermanfaat. Semangat buat kalian yang sedang berjuang. Semoga tujuan kita bisa tercapai dan diberikan yang terbaik.
Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.